Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini tentang cinta ya, cinta lagi ya. Di 2026 ini tentang cinta ya. Kayak lebih apa ya, saya merasakan energinya tuh kayak pasrah aja gitu ya. Tetapi greget juga ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisi akan cintamu ya, ataupun orang yang terkoneksi dengan dirimu sesuai energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana kondisi cinta. Waduh, ini energi cinta, ini energi apa ya? Kayak antara cinta dan ikhlas gitu ya. Saya rasakan seperti gitu ya. Jadi betul-betul ya murni gitu. Tapi nggak energi bahagianya nggak up gitu loh. Kira-kira bagaimana tuh ya? Saya bingung menjelaskannya. Nanti kita lihat saja lebih jelasnya dari kartu tarot ya. Oke, di sini ada Eight of Cups. Wah, di sini bicara tentang meninggalkan ya. Berarti mungkin kisah-kisah lama. Waduh, kisah-kisah lama ya. Ada beberapa yang merasa bahwa cinta ini tidak perlu dikejar, biar dia datang sendiri ya. Udah capek ngejar. Aduh, ini ada yang putus, ada yang cerai, baru cerai ya, dicampakkan, ditinggalkan, diporotin ya. Kamu bisa menyesuaikan kamu di posisi mana ya. Karena tadi ya saya bilang ya, energi cinta tetapi galau ya, kayak macam ikhlas gitu ya. Udah deh, nah ini saya loyo ya. Padahal kalau dibilang makanya saya merasakan tadi energinya kok energi cinta. Biasanya energi cinta tuh energi bahagia ya, tapi kok kayak ikhlas, kayak berserah gitu, kayak udah deh gitu ya. Ternyata cinta tapi nggak bisa bersama ya. Mungkin di sini juga ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, bicara juga mungkin dari sisi kasta, keuangan, dan juga mungkin dari ego masing-masing ya, sehingga mau tidak mau harus memilih untuk berpisah ketimbang bersama tetapi tidak bisa memiliki atau hanya buang-buang waktu. Ini juga ada beberapa yang saya rasakan energinya, di mana sudah berjuang tetapi dia tidak memperjuangkanmu. Kamu capek, kamu lelah berjuang sendiri ya. Jadi ya mau tidak mau berusaha untuk melepaskan daripada tertekan secara mental. Bicara secara mental ya. Di sini ada Seven of Swords ya, dimana kondisi kamu tuh sakit ya.
Kamu memeluk pedang. Pedang kan otomatis kan terluka, kita bisa terluka. Dan bahkan sakitnya itu sakit sakit sekali gitu. Ya. Dimana saat bersamamu seolah-olah ya itu memeluk pedang. Dimana akhirnya terluka karena cinta. Ya. Ataupun sampai sekarang, walaupun mungkin sudah pergi ya, sudah nggak bersama gitu ya. Tetapi karena kenangan masa lalu dan trauma masa lalu masih ada dalam dirimu, sehingga ataupun dirinya ya yang terkoneksi denganmu, kamu bisa menyesuaikan saja. Karena saya merasakan juga energi kalian yang merasakan, yang mendengarkan ya readingan ini yang lagi merasakan, energinya full ya. Karena saya hanya membacakan sesuai dengan energi yang tinggi. Kalau energimu rendah saya nggak baca ya. Dan kamu yang menyesuaikan di mana tempatmu, apakah ini energimu atau energinya ya. Oke, di sini jadi memeluk pedang ini seolah-olah kayak kita memeluk luka. Ya, luka itu kan belum sembuh. Kalau kita pegang luka aja sakit, apalagi kalau kita memeluk itu kan erat gitu ya. Lukanya tambah sakitnya luar biasa gitu. Ya. Jadi cinta ini sangat menyakitkan dan mungkin menyakiti. Jadi sama-sama saling menyakiti satu sama lain dan bagaimana ya? Mau melepaskan juga susah, tidak juga susah, tetapi mungkin berpisah itu adalah lebih baik. Walaupun mungkin kondisinya saat ini masih sayang, tetapi karena semesta tidak mendukung, akhirnya berpisah. Memilih untuk berpisah walaupun mungkin perpisahan ini menyakitkan dan bahkan trauma itu dibawa. Ya, tetapi ya itu kamu lebih fokus kepada diri sendiri ketimbang menye-menye untuk mengemis cinta dari orang yang salah. Lebih ikhlas aja dengan takdir ya. Di sini ada Three of Wands, di mana saya tidak bisa meratapi masa lalu ya, saya harus menyongsong masa depan. Meratapi itu nggak ada ya, mungkin kemarin lah meratapi, sudah waktunya sekarang untuk bangkit kembali. Waduh nih, saya berikan applause untuk kamu ya kalau berpikiran seperti gitu. Tetapi ada juga yang masih, aduh Kak Ica nggak bisa, saya loyo, saya saya inginkan dia, mau ingin kembali padanya, ataupun dia yang kembali pada aku Kak Ica. Ada seperti gitu ya energinya, saya rasakan ya. Tetapi apa ya kalau dibilang, ya pokoknya intinya kamu mau dia yang datang gitu. Pokoknya siapapun yang datang dalam hidupku ya, seolah-olah kamu mempunyai moto sekarang ya. Saya nggak mau berkorban karena cinta, tetapi saya mau kamu berkorban untukku dari cintamu. Jadi kamu mau mencari orang ataupun menerima orang yang masuk dalam hidupmu, itu adalah orang yang cintanya besar untukmu, bukan kamu yang mengemis cintanya. Ya. Jadi di sini ada mantan yang mau balikan. Tetapi kamu merasa bahwa kayaknya nih mantan nih bener-bener mau balik atau tidak ya? Ya, jangan sampai hanya cuman persinggahan doang atau karena boring aja. Jadi kamu nggak mau terlalu terlena dengan kata-kata manis, pujian-pujian, padahal itu cuman omong kosong. Ya, kamu sekarang lebih pintar. Tidak mau tergoda ya dengan orang-orang yang hanya punya janji manis tanpa bukti. Take of Wands ya. Wow, di sini ya mereka memperhatikanmu lebih baik ya. Ada beberapa sebenarnya orang baru datang mau masuk dalam hidupmu, tetapi kondisinya saya merasakan energinya mereka segan ya. Kenapa? Karena ya mungkin kamu lebih tua, kamu lebih elegan, mungkin dari sisi penghasilan kamu lebih tinggi, kamu lebih cantik, lebih ganteng. Mungkin dia melihat dari sisi fisik kayaknya dia tidak pantas untukmu. Dari sisi apapun ya, kamu bisa menyesuaikan. Karena ada beberapa juga yang, wah dia kan wanita tapi lebih tua, atau mungkin status janda atau duda. Terus gimana masa lalunya? Dia mau terima aku tidak? Atau kondisi beda agama, ya ada perbedaan agama. Jadi bingung juga ya. Mau memperjuangkan tapi salah-salah. Udah deh diam aja. Ya apalagi kalau mungkin dia belum mapan secara finansial kalau cowok ya.
Karena energinya saya lihat di sini adalah laki-laki ingin mendekati wanita. Ada juga wanita ingin mendekati laki-laki, tapi kalau untuk wanita mendekati laki-laki kayaknya enggak deh ya. Dia lebih fokus pada diri sendiri dan menunggu siapa yang mau memperjuangkan kalau untuk wanita ya. Tetapi kalau untuk pria ini saya lihat energinya ada yang mau memperjuangkan tapi nggak berani ya, karena belum mapan, ataupun mungkin kondisinya aduh saya mau sama dia tapi nanti ribut lagi, atau masa laluku gimana, atau masa lalunya gimana nanti, ya pokoknya banyak yang dipikirkan lah untuk cowok ya. Kalau wanita menunggu aja. Kalau cowok nih yang bingung ya, saya mau membawa seserahannya gimana. Bawa diri nggak mungkin. Cuman bawa diri aja pasti ditolak. Cewek zaman sekarang pintar-pintar soalnya. Betul tidak tuh ya? Ten of Pentacles, ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, nyaman, tentram, damai, banyak kasih sayang. Ya artinya diimpikan lah ya. Ingin mengimpikan keluarga ya. Ada beberapa yang wah lihat mungkin konten-konten orang romantisan ya, ingin sekali di situasi itu ya, pasangannya tulus, royal, baik hati, setia, anak-anak tumbuh dewasa, anak-anak tumbuh sehat, anak-anak pintar ya, pokoknya intinya kayak kehidupan yang sempurna gitu. Tetapi takut nanti kalau kebalikannya gitu, yang dapat ribet, pusing, stres, nggak ada duit, kere, banyak hutang ya. Jadi ada trauma itu ya, dimana impiannya kebalikan dari impiannya gitu ya. Ataupun kamu yang takut jangan sampai saya salah pilih, akhirnya saya bukan menjadi ratu atau menjadi raja, malah jadi babu ya. Ada beberapa seperti gitu, yang mana udah deh saya mau berjuang untuk diriku sendiri, pokoknya saya mau happy, nanti kalau cinta datang ya cinta datang sendiri, bukan saya yang cari-cari ya, tapi saya mau pilih yang benar-benar sesuai, bukan karena ingin status doang ya. Jadi kamu tuh banyak belajar di sini, King of Wands, belajar dari pengalaman orang, pengalaman dari masa lalumu, ataupun belajar dari buku-buku filsafat ya, atau dari kata-kata psikologi ya, kata-kata bijak ya. Kamu banyak belajar ilmu psikologi dan bahkan mungkin tertarik untuk melihat tarot ya, untuk bisa lebih belajar tentang arti makna kehidupan ya, ketimbang nonton sinetron gak bermanfaat yang mana hanya ada tangisan, perselingkuhan, dan kehidupan yang tidak nyata ya. Tuh ya, ada Five of Wands ya, kamu tidak suka bergosip ya, kamu lebih ingin sendiri ya, ketimbang dengan orang-orang yang tukang gosip, tukang saingan-saingan ya, bersaing. Kamu sudah di posisi bukan di tempat itu lagi ya, dimana kamu memilih cinta yang tulus, cinta yang menginginkanmu, cinta yang betul-betul murni, entah dari dalam persahabatan, entah dalam percintaan, ataupun apapun. Kamu tidak mau membiarkan dirimu untuk dijahatin ya. Jadi bicara cinta di sini, kamu tahu bahwa orang yang pernah pergi pasti akan kembali kalau itu jodoh. Tapi kalau tidak ya sudah. Jadi kamu nggak mau ngoyo-ngoyo untuk mempertahankan sesuatu yang salah, dimana lebih menyerahkan semua ke jalur langit, membiarkan semesta mendatangkan orang yang tepat untukmu ya, ketimbang pergi mencari, mengejar. Lebih menarik aja sih. Menarik ini artinya menarik jodoh gitu. Kamu diam di tempat, dia yang datang ya, lihat perjuangan dia. Tetapi ya itu dengan syarat kamu pertama bahagia ya, makanya energi-energi ini ya. Kamu energi bahagia, kamu pergi perawatan, pergi nge-gym, makan makanan yang sehat ya, lebih kamu terlihat lebih cantik ke depannya, lebih ganteng, ada duit ya. Dan ya itu, kamu akan menunggu ya, saya lihatnya seperti gitu, menunggu cinta yang datang, cinta yang betul-betul mencintaimu, tulus memperjuangkanmu yang datang, ketimbang kamu yang berjuang atas cinta dan akhirnya tersakiti. Jadi kamu menunggu cinta yang betul-betul
mau berkorban ya untukmu. Jadi kayak macam bagaimana ya energinya ya, kayak duduk diam di tempat, nanti cinta yang datang deh. Kalau cinta nggak datang-datang ya sudah, saya mencintai diriku sendiri gitu ya. Saya nggak perlu mengemis cinta dari orang lain, tetapi saya akan memberikan cinta yang tulus untuk diriku sendiri kalau tidak ada yang mencintaiku. Jadi aduh lucu ya, tapi ya ini yang terjadi kondisi kedepannya ya, saya lihatnya ya. Jadi saya juga bingung nih, energinya nih kacau ya, tetapi lucu-lucu gitu ya. Tetapi untuk saya ungkapkan dengan pakai bahasa yang baik dan benar itu kayak bagaimana gitu ya. Jadi maaf kalau mungkin bahasanya mungkin agak kasar yang saya ungkapkan gitu ya. Tapi itu ini yang terjadi, dimana kamu ya kalau tidak ada yang meratukanku atau merajakanku ya sudah, biarin aja ya. Nanti aku yang menjadikan diriku ratu dan raja sendiri untuk diriku sendiri gitu ya. Jadi kamu tuh kayak macam harus memantaskan diri untuk diprioritaskan. Kalau nggak ada yang memprioritaskanmu ya sudah, nanti saya memprioritaskan diriku sendiri gitu ya. Tidak mau kayak kamu harus menuntut gitu, kamu harus sama saya, kamu kalau dia mau pergi ya pergi aja, kamu mau datang ya datang ya, lihat berjuang bukan hanya untuk datang bikin pusing gitu ya. Jadi kamu pilih-pilih orang untuk masuk dalam hidupmu, dimana ya kamu akan menyeleksi ya. Jadi ke depan itu cinta itu akan membawa, kamu akan menunggu cinta untuk membawa perjuangan ya, dirinya untukmu, dan kamu menyeleksi apakah perjuangan dia layak untuk diapresiasikan untuk masuk dalam hidupmu atau tidak. Jadi kamu yang menentukan itu, tanpa ada mengemis, tanpa ada pergi, tanpa ada mengejar. Kamu hanya duduk diam, menarik siapa orang-orang yang pantas untukku, dia akan datang masuk dalam hidupku. Tetapi kalau tidak, langsung di-cut. Apalagi orang-orang yang kondisinya kere, nggak mau ya. Aduh, maaf ya, bukan berarti saya bicara apa adanya gitu. Mungkin sekarang kondisinya saya merasakan energinya banyak yang krisis keuangan, sehingga lebih berpatokan pada orang-orang yang betul-betul mau berjuang ketimbang orang-orang yang datang hanya bawa keluhan dan masalah, apalagi dalam soal keuangan. Nah ini jadi kamu lebih fokus ke keuanganmu, dan kalaupun ada orang yang memperjuangkanmu ya harus mapan, harus setara atau bahkan lebih, jangan kurang di bawahmu. Nah ini ada beberapa punya moto seperti gitu ke depannya ya, dimana cinta yang tulus, cinta yang murni akan datang, tetapi dengan syarat jangan kere. Jangan mempersulit hidupku. Jadi kalau kamu lihat orangnya sesuai, oke. Kalau tidak, cut. Walaupun kamu suka, walaupun kamu cinta ya, karena kamu gak mau punya masalah ke depan, apalagi masalah tentang keuangan. Jadi cinta akan datang ya, membawamu kembali, ataupun cinta baru yang akan datang kepadamu, dimana kamu hanya menunggu cinta yang tulus ya, ketimbang memperjuangkan orang-orang yang toksik atau orang-orang yang salah. Lebih menyerahkan kepada semesta semuanya ya, diatur, dimana kamu banyak doa, memperbaiki diri, kualitas diri, banyak belajar, dan ya yang paling utama adalah gaya hidup ya, dimana kamu lebih tenang, tidak berisik ya, terus tidak bergaul juga dengan orang-orang yang toksik, sehingga kamu bisa menstabilkan energimu, dan yang paling utama adalah bahagia atas diri sendiri. Energinya ya. Jadi kemarin tuh saya menggebu-gebu ya, karena energi kamu betul-betul strong. Sekarang ini kayak lemes. Jadi bingung juga pakai bahasa apa. Maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan hati ya, tetapi ini memang energi kamu yang mana kamu kondisinya ya udah pasrah aja. Ada pacar, nggak ada pacar, ada pasangan, nggak ada pasangan, ya terserah. Ya, yang pastinya kalau ada pasangan harus orang-orang yang betul-betul mencintaiku. Jangan orang-orang yang hanya bikin pusing. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Jadi seperti itu ya untuk kondisi kamu ke depannya tentang cinta. Cinta yang akan datang memperjuangkanmu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi
zodiak dan inisial dulu ya. Dirinya yang mungkin kondisinya saat ini lagi kesemsem ataupun ingin memperjuangkan tetapi belum berani ya. Dia hanya bisa diam tanpa kata ya, karena ya faktor macam-macam tadi ya, dari sisi keuangan, dari mungkin perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ataupun yang lainnya ya, sehingga belum berani untuk datang kepadamu ya. Oke, kira-kira siapa orangnya? Kamu terkoneksi dengan huruf R, huruf S, T, ada V, M, N, X, E, C, Q, H, J, U, B, Z, A, W, dan D. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, saya sudah juga menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan zodiak ada Scorpio, ada Aquarius, Leo, Libra, Capricorn, Aries, Pisces, dan Taurus ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta, kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.